Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saiba dengan NIM 2350191098 dari kelas C. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kajian penemuan dan pengembangan antidepresan trisiklik dengan diaptek norepinefrin dan 5-HT sebagai antidepresan. Pengertian depresi. Depresi adalah gangguan mental umum yang ditandai dengan kesedihan, kehilangan minat atau kesenangan, rasa bersalah, harga diri rendah, sulit tidur, nafsu makan menurun atau bisa meningkat, perasaan lelah dan kurang konsentrasi. Depresi merupakan masa gangguan fungsi manusia yang berhubungan dengan perasaan sedih dan gejala yang menyertainya. Antara lain perubahan pola tidur dan nafsu makan, psikosis konsentrasi, distonia, kelelahan, perasaan putus asa dan tidak berdaya, serta bunuh diri. Prevalensi depresi. Prevalensi depresi di Indonesia cukup tinggi, yaitu sekitar 17,27%, sedangkan prevalensi depresi di dunia diperkirakan 5-10% per tahun dengan lifetime prevalence bisa mencapai 2 kali lipatnya. Data Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa pada tahun 2020, depresi akan menjadi beban global penyakit kedua di dunia setelah penyakit jantung iskemik. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar, tahun 2018 diketahui bahwa prevalensi penderita depresi berusia di atas 15 tahun di Sumatera Barat mencapai sekitar 8%. Angka ini berada di atas rata-rata prevalensi depresi di Indonesia, yaitu 6,1%. Hanya 9% penderita depresi di Indonesia yang minum obat atau menjalani pengobatan medis. Selanjutnya, antidepresan trisiklik dan mekanisme kerjanya. Antidepresan adalah obat yang digunakan untuk menangani depresi. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan senyawa kimia alami di dalam otak yang disebut neurotransmitter. Antidepresan trisiklik merupakan golongan antidepresan generasi pertama yang menjadi tonggak sejarah dalam pengobatan depresi. Antidepresan trisiklik memberikan efeknya dengan memodulasi sekitar 5 jalur neurotransmitter yang berbeda. Obat-obatan ini berfungsi dengan menghambat penyerapan kembali serotonin dan norepinefrin di dalam terminal presinaptik, sehingga meningkatkan konsentrasi neurotransmitter ini di dalam celah sinaptik. Peningkatan kadar norepinefrin dan serotonin di sinaps dapat berkontribusi pada efek antidepresan. Selain itu, neurotransmitter bertindak sebagai antagonis kompetitif pada reseptor kolinergik postsinaptik, yaitu alfa-1 dan alfa-2, muskarinik, dan histamin H1. Struktur molekuler setiap reseptor secara signifikan memengaruhi afinitas antidepresan trisiklik terhadap masing-masing reseptor ini. Selanjutnya, neurotransmitter norepinefrin dan serotonin 5-HT. Peran norepinefrin dan serotonin 5-HT. Norepinefrin dan 5-HT adalah neurotransmitter monoamina penting di sistem saraf pusat. Pertama, peran serotonin 5-HT. Disintesis di nukleus Rave, berperan dalam regulasi suasana hati, emosi, nosepsi, dan ritme sirkadian, dan penurunan aktivitas yaitu gangguan kecemasan dan depresi. Yang kedua, peran norepinefrin. Yang pertama, disintesis di locus coeruleus, mengatur atensi, kewaspadaan, dan respons stres, dan disfungsi anhedonia dan gangguan kognitif. Interaksi serotonin 5-HT dan norepinefrin menjaga homeostasis mental. Terapi antidepresan menargetkan serotonin transporter dan norepinefrin transporter untuk meningkatkan kadar neurotransmitter sinaptik. Selanjutnya, sejarah penemuan antidepresan trisiklik. Penemuan antidepresan trisiklik merupakan hasil dari pengembangan obat psikotropika pada pertengahan abad ke-20 yang awalnya tidak ditujukan secara spesifik untuk terapi depresi. Pada awal tahun 1950-an, penelitian farmasi difokuskan pada pengembangan senyawa antihistamin dan antipsikotik untuk pengobatan skizofrenia. Dalam konteks ini, senyawa imipramin turunan dari struktur benzodiazepin yang memiliki kemiripan dengan fenotiazin antipsikotik. Pertama kali disintesis oleh perusahaan farmasi gigi, sekarang bernama Novartis.
Imipramin awalnya dikembangkan sebagai kandidat obat antipsikotik, namun hasil uji klinis menunjukkan bahwa senyawa ini tidak efektif dalam mengatasi gejala psikotik. Sebaliknya, pasien yang menerima imipramin menunjukkan perbaikan suasana hati, peningkatan aktivitas psikomotor, dan berkurangnya gejala depresi. Observasi klinis ini pertama kali dilaporkan oleh psikiater Swiss Ronald Kuhn pada tahun 1957 yang kemudian mengidentifikasi imipramin sebagai agen dengan efek antidepresan yang signifikan. Temuan tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah farmakoterapi depresi karena menandai diperkenalkannya antidepresan trisiklik sebagai golongan obat baru. Keberhasilan imipramin mendorong pengembangan senyawa lain dengan kerangka trisiklik serupa, seperti amitriptilin, desipramin, nortriptilin, dan klomipramin melalui modifikasi struktur kimia untuk meningkatkan potensi, selektivitas, dan profil farmakokinetik. Penemuan dan penggunaan klinis antidepresan trisiklik juga berkontribusi besar terhadap formulasi hipotesis monoamina yang menyatakan bahwa depresi disebabkan oleh defisiensi fungsional neurotransmitter monoamina, khususnya norepinefrin dan serotonin. Hipotesis ini menjadi dasar konseptual bagi pengembangan antidepresan generasi selanjutnya dan memperkuat validasi target reuptake monoamina dalam terapi depresi. Meskipun saat ini penggunaan antidepresan trisiklik telah berkurang akibat munculnya antidepresan yang lebih selektif dan aman, antidepresan trisiklik tetap memiliki nilai histori dan ilmiah yang sangat penting. Golongan ini tidak hanya membuka era farmakoterapi modern untuk depresi, tetapi juga menjadi modal fundamental dalam pengembangan konsep hubungan struktural aktivitas dalam kimia medisinal obat yang bekerja pada sistem saraf pusat. Selanjutnya, senyawa awal imipramin. Imipramin adalah antidepresan dari golongan trisiklik pertama yang dikembangkan pada tahun 1950 dan mulai tahun 1957 secara klinik mulai digunakan dalam terapi. Merupakan suatu senyawa derivat dari benzodiazepin yang karena struktur kimianya disebut sebagai antidepresan trisiklik. Bersama amitriptilin, obat ini banyak digunakan untuk terapi depresi dan dianggap sebagai pengganti penghambat monoamin oksidase yang tidak banyak digunakan lagi. Obat ini telah dibuktikan dapat mengurangi keadaan depresi, terutama depresi endogenik dan psikogenik. Perbaikan berwujud sebagai perbaikan suasana atau mood. Bertambahnya aktivitas fisik, kewaspadaan mental, perbaikan nafsu makan, dan pola tidur yang lebih baik, serta berkurangnya pikiran morbid. Obat ini tidak menimbulkan euforia pada orang normal. Antidepresi trisiklik lebih baik dibanding senyawa penghambat monoamin oksidase dan menimbulkan efek samping yang lebih rendah. Efek samping tersebut antara lain adalah mulut kering, mata kabur, konstipasi, takikardia, dan hipotensi. Berdasarkan struktur kimia yang ada di samping, imipramin kemudian ditemukan derivat desmetil, yaitu desipramin atau demetilasi imipramin. Imipramin merupakan senyawa produk yang di dalam tubuh akan dimetabolisme di hati secara cepat. Menjadi bentuk senyawa aktif desipramin, potensi relatif dan metabolit desipiramin jauh lebih besar dibandingkan dengan imipramin sendiri. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas. Modifikasi pada jumlah sistem cincin trisiklik dari golongan antidepresan trisiklik ini seperti pada cincin benzodiazepin, dibenzasiklohepten, dan fenotiazin dapat menimbulkan efek antidepresi yang berbeda. Berikut gambarnya terlampir. Selanjutnya, lanjutan hubungan struktur aktivitas. A. Modifikasi pada rantai samping. Senyawa menunjukkan aktivitas yang tinggi bila jumlah atom C pada rantai samping adalah 2 atau 3 etilamin atau propilamin. Bila jumlah atom C rangkap 21 atau lebih besar dari 3 dan adanya percabangan pada rantai samping akan menyebabkan senyawa menjadi tidak aktif. Gugus amin pada rantai samping biasanya amin sekunder, tidak amin tertier seperti pada psikotik. Senyawa akan aktif bila atom N tidak tersubstitusi atau tersubstitusi dengan gugus metil.
Substitusi dengan gugus etil atau gugus alkil yang lebih tinggi akan menurunkan aktivitas secara drastis dan menimbulkan toksisitas. Jumlah atom C makin besar, maka toksisitasnya semakin besar pula. B. Modifikasi pada cincin trisiklik. Adanya substituen 3Cl, 10-metil, dan 10,11-dimetil dapat meningkatkan aktivitas. Jembatan pada posisi 10,11-dimetil dapat terbentuk dari dihidrobenzazepin, misalnya despiramin, dibenzazepin, atau fenotiazin, misalnya desmetilpromazin, dan ketiganya aktif sebagai antidepresi. Hilangnya jembatan 10,11 juga tidak menghilangkan aktivitas antidepresi. Diduga bahwa jembatan pada posisi 10,11 tidak penting untuk aktivitas antidepresi. Atom N cincin pada desiparamin dapat diganti dengan atom C nortriptilin dan tetap aktif sebagai antidepresi. Penghilangan salah satu cincin benzen akan menghilangkan aktivitas antidepresi. Dari 20 turunan fenotiazin, setelah dilakukan uji hanya desmetilpromazin dan desmetiltriflupromazin yang aktif sebagai antidepresi. Selanjutnya, aktivitas farmakologi dan keamanan. Aktivitas farmakologi antidepresan trisiklik terutama didasarkan pada kemampuannya menghambat reuptake serotonin 5-HT dan norepinefrin melalui pengikatan pada transporter serotonin transporter dan norepinefrin transporter, sehingga meningkatkan ketersediaan neurotransmitter di celah sinaptik yang berkontribusi pada perbaikan suasana hati, regulasi hati, serta peningkatan energi dan kewaspadaan. Selain itu, antidepresan trisiklik juga memiliki aktivitas analgesik yang bermanfaat pada nyeri neuropatik melalui penguatan jalur inhibisi nyeri descendens di medula spinalis. Namun, struktur kimia antidepresan trisiklik yang lipofilik memiliki kerangka trisiklik aromatik dan gugus amina basa dengan selektivitas target yang rendah, menyebabkan interaksi luas dengan reseptor dan kanal ion non-target, termasuk blokade reseptor muskarinik, M1 yang menimbulkan efek anticholinergic seperti mulkerin, konstipasi, antagonisme reseptor histamin H1 yang menyebabkan sedasi, serta penghambatan reseptor adrenergic alpha 1 yang dapat mengakibatkan hipotensi ortostatik. Sifat fisikokimia seperti lipofilitas dan pKa juga mempengaruhi distribusi jaringan dan akumulasi obat, sehingga meningkatkan risiko toksisitas, terutama pada dosis tinggi ketika antidepresan trisiklik menghambat kanal natrium, tegangan tergantung Na natrium plus pada miokard yang dapat memicu gangguan konduksi dan aritmia fatal. Keterbatasan selektivitas struktur ini menjadikan antidepresan trisiklik memiliki indeks terapeutik yang sempit dan menjadi dasar pengembangan antidepresan generasi baru dengan desain molekul yang lebih selektif dan aman. Selanjutnya, kesimpulan, penemuan antidepresan trisiklik merupakan tonggak penting dalam psikofarmakologi modern yang berlandaskan para neurotransmitter monoamina dalam depresi. Dimulai dari imipramin, pengembangannya dilakukan melalui modifikasi struktur kimia untuk meningkatkan penetrasi ke sistem saraf pusat serta efektivitas penghambatan reuptake serotonin dan norepinefrin. Berbagai turunan kemudian dikembangkan dengan perbedaan selektivitas terhadap transporter, serotonin transporter, dan norepinefrin transporter, yang mencerminkan hubungan antara struktur kimia dan aktivitas farmakologis. Meskipun memiliki keterbatasan selektivitas dan profil keamanan, antidepresan trisiklik tetap bernilai penting sebagai dasar pengembangan antidepresan generasi berikutnya yang lebih selektif dan aman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.